Aku cuma mau kasih tahu juga sebelum aku mulai nih ya. Besok tuh ada Investart. Buat kalian yang mau mulai investasi saham untuk pemula, aku kumpulin di Investart. Sebenarnya bukan untuk pemula juga. Buat yang udah lama di saham tuh penting banget Investart karena banyak yang nggak ngerti fondasi investasi. Wow. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Banjarmasin gempa, momen langka. Oke. Pertahankan imun tubuh dengan cuan teratur, kata Effendi. IHSG. Aku mau gambar satu garis ini. Jadi resistance. Nggak deh, ini nggak mau deh. Oke. Dia sebenarnya ngebentuk ini cup with handle. Dan sekarang sebenarnya kemarin udah breakout di 7.200, sekarang lagi nguji another resistance di sini. Potensial naik dari 7388 ke atas. Oke. Aku mau bahas beberapa saham penggerak indeks. Yang pertama aku bahas Bukalapak dulu ya. Aku bahas Bukalapak. Kalau suku bunga turun gimana imbasnya sama saham bank? Saham perbankan naik. Kemarin aja The Fed sentimennya cukup bagus aja, nggak naikin suku bunga, naik ya efeknya. Tadi chart IHSG-nya aku buka monthly ya, berasa nggak sih kalian? Sadar nggak sih? Atau nggak sadar? Tadi aku buka chart monthly IHSG-nya. Monthly chart IHSG itu bentuknya cup with handle loh, kayak gini. Minggu depan IHSG harusnya turun dalam ya Miss, karena banyak ex-debt dividend. Nggak ngefek juga ex-debt dividend. Ini kemarin saham big banks juga udah pada ex-debt, nggak terlalu ngefek gitu. Ya ini daily-nya, daily ada cup with handle kecil. Kalau di monthly-nya ada cup with handle gede gitu. Gambarnya tuh mirip-mirip ya, makanya tadi nggak banyak yang sadar pas aku buka di monthly chart ya buat IHSG. Ya kan, kayak gini. Sekarang pas lagi di area-area support gitu IHSG-nya. Miss, BBTN ex-debt dividen malah naik, cakep dong. Aku start dari Bukalapak dulu ya, dari penggerak indeks. Abis itu aku akan bahas yang lain. BBNI atau BBRI yang bagus, dua-duanya bagus. BBRI lebih besar, BBNI secara valuasi biasanya lebih murah. Aku buka Bukalapak. Bukalapaknya masih downtrend ya, ini tren turun, ini naiknya sementara doang, naiknya juga sementara doang di sini. Bakalan naik sekali lagi sampai level 150 tujuan Bukalapak, abis itu turun lagi. Kenapa aku bahas ini? Karena dia termasuk ngegerakin indeks hari ini, naik 4,9%. Market capnya kan lumayan gede ya, tapi masih downtrend gitu. Nah ini GoTo juga sama, jadi market capnya juga dia masih downtrend gitu, masih downtrend di sini. Jadi wait and see dulu aja, belum ada review buy. Terus kalau bankingnya gimana, ntar kita bahas ya. Banking menarik banget, nggak cuma big banks tapi perbankan digital pun juga lagi rame gitu. Nah ini MTech juga masih downtrend meskipun jadi penggerak indeks, jadi just skip aja. Terus Kalbe Pharma ya, Kalbe Pharmanya dia juga lagi sideways aja gitu, ada naik dikit. View-nya Kalbe Pharma kita masih sama ya, jadi dia masih di area support kuat monthly kita gitu. Jadi ini monthly chartnya aku tarik, dia pas lagi masih di area support kuat monthly chart kita gitu. Nah Kalbe Pharma sebenarnya kalau buat long term investing ini masih area-area murah secara teknikal sih gitu. Cuman
Kalau buat tradingnya dia bakalan agak-agak lambat. Jadi aku nggak trading buat Kalbe Pharma. Oke, terus ICBP rokok belum, sabar. Aku bahas hari ini pengen bahas banking, tapi bankingnya bukan banking big banks. Aku mau bahas banking digital. Nah ini ICBP-nya udah kena resisten, jadi just wait and see dulu aja. Terus BBTN aku bahas nanti ya. BBTN ini sekalian dengan bahas perbankan digital lain yang beberapa hari ini juga udah mulai naik gitu. Oke, sebelum aku lanjutkan, kalian punya saham perbankan nggak sih? Coba tulis di chatroom di sini, kalian punya saham apa aja? Ya, perbankan kalian punya apa aja? Perbankan punya apa aja tuh? Ada yang punya BTPS, BBTN. Terus posisinya untung atau rugi? Boleh deh ditulis posisinya untung atau rugi. Posisi untung atau rugi. Wah, Angelica Lotus punya banyak banget. Hampir semua perbankan dia punya semua. Kalau retail, kalian punya nggak retail? Retail punya nggak saham apa? Retail terus cuan nggak? Punya nggak? Agro dia rugi. Retail sekarang. Retail punya nggak? Tulis di situ di chat room. Nanti aku mau bahas. Wah gile, ini banyak banget nih Renaldo nih. Dia anti sama poultry tapi punya semua perbankan. Lagi cuan dong. Oke, sekarang kita bahas banking ya. Bankingnya Big Bang mau bahas nggak? Dikit ya, aku bahas dikit ya. Oke, jadi The Fed itu tetap memproyeksikan pemangkasan suku bunga 3 kali pada 2024 ini. Dimana itu satu hal yang sangat bagus sekali. Di meeting tanggal 20 Maret kemarin itu ada beberapa poin penting selain berencana untuk melakukan 3 kali pemotongan suku bunga. Ada keputusan untuk mempertahankan suku bunga acuan tuh di level 5,25 sampai 5,5% saat ini. Terus proyeksi inflasi The Fed ini juga mengalami sedikit perubahan gitu. Dengan perkiraan inflasi inti itu naik dan pertumbuhan ekonomi 2024 bakalan meningkat. Dimana itu satu hal yang bagus, terjadi satu soft landing yang bagus. Kita ke BBCA. BBCA-nya hari ini dibuka tepat di area support 10.000, tapi kita udah nggak trading lagi untuk big banks. Sementara ini sih enggak ya. Nanti kita akan review lagi. Kalau kita mau trading big banks, kita akan kasih tahu secara real time di M-Trade. Karena apa? Karena kita ngelihat potensi untuk perbankan second linernya jauh lebih oke kalau buat trading naik turunnya. Nah untuk BCA ini lebih ke dollar cost averaging aja, belinya untuk nabung saham aja gitu loh kita. Katanya Zong Miss, The Fed nggak mungkin nurunin 3 kali tahun ini karena inflasi belum ada tanda turun, pernah makin luas. Biarin aja lah, kita nikmatin aja apa yang ada saat ini gitu. Kalau misalkan Zong turun lagi dapat saham valuasi murah lagi, tapi sekarang lagi oke-nya market ya, kita trading untuk saham-saham yang naik turunnya tuh lebih cepat gitu ya. Nah ini BCA-nya dia masih uptrend dan ya just ngehold aja sih untuk BCA kita udah cuan banyak, jadi valuasinya agak tinggi, tinggal hold aja sama DCA. Terus BBRI ini juga lagi di area-area support. Jadi kalian kalau mau beli buat jangka panjang udah bukan best price, tapi daripada nggak punya sama sekali, kalau mau dikit-dikit bisa juga. Nah ini BBNI sama juga lagi sideways di area support, dimana hal itu sangat bagus sekali. Daripada ngegas terus naik terus, dia ngebangun satu fondasi secara teknikal. Terus Bank Mandiri ini juga tapi aku lihatnya ada double top lumayan gede Bank Mandiri, jadi wait and see dulu aja. Bank Mandiri ini naiknya udah paling banyak sejak pandemi dibandingkan dengan 3 big banks lainnya gitu. Oke, terus aku mau bahas buat perbankan yang lain
sebelum aku bahas BBTN, aku kepengen bahas BDMN dulu ya. Jarang kan ya kita bahas BDMN. BDMN ini biasanya dia tuh gerakannya bareng dengan grup Panin, mirip dengan grup Panin gitu. Nah, hari ini BDMN tuh dia breakout ya. Jadi kita juga ada review buy untuk BDMN untuk trading. Dalam jangka pendek BDMN dia bakalan menguji resistance sekitaran 3100-an dan perkiraan dalam rentang waktu sekitaran 1-3 bulan BDMN berpotensi menguji resistan 3300 gitu ya. Jadi tetap disclaimer juga ya, tidak ada yang namanya kepastian di saham. Tapi aku cuman mau ngasih outlooknya kira-kira ini gimana. Nah, secara perusahaan BDMN ini mencatatkan laba bersih di 2023 itu sebesar 3,5 triliun, naik 6% dari tahun sebelumnya. Dan kenaikan laba bersihnya didorong oleh peningkatan net interest margin menjadi 8,2% dan pendapatan operasional tuh tumbuh 7%. Kredit dan trade finance-nya tumbuh 19% ya. Jadi ini BDMN tuh aku rasa cukup bagus secara fundamental. Dan hari ini tadi terlihat ada satu breakout. Ini akumulasi udah lama sebenarnya. Tapi kita kemarin fokus di saham-saham yang lainnya. Dan hari ini ada satu breakout yang cukup luar biasa ke BDMN ini. Dia berpotensi untuk menuju ke level 3100 dalam waktu dekat. Dan jangka menengah bisa ke 3300. Jangan lupa teman-teman, ada Investart besok, ada Investart besok di sini. Catat URL-nya invest.id/start, invest.id/start, dan daftar dengan kode promo VEST23 atau IGMO, VEST23. Nggak pakai tanda seru ya, itu tanda serunya VEST23 aja tanpa tanda seru. Oke, Teen Smith takut turun lagi. Biar nggak takut gimana? Ikut M-Trade biar ada yang nemenin tradingnya. Oke, M-Trade itu tidak menjanjikan cuan, tapi M-Trade janji akan nemenin kamu selalu. Aku akan move ke BBYB ya. For big banks bakalan bagi dividen serentak. Yeay, saya senang. Harusnya tuh ya beli for big banks dulu, dapat dividen, cuan, baru dibeliin PTBA. Tiba-tiba terpikir. Tapi udah come date semua for big banks-nya. Tapi nanti kalau udah bagi dividen terus sahamnya turun, ya rugi juga ya. Kalau gitu nggak usah masuk for big banks. Cuekin, lagi bergumam. Oke, kita lanjutin ke saham perbankan digital. Perbankan digital, apa kabar nih perbankan digital? BEKS gak pernah dibahas sih. Sabar toh. Sabar. Mari kita lihat BBYB. Kalian dengar suara ngorok gak sih? Anjingku ngorok. Kalian tahu nggak ada anjing bisa ngorok? Ada anjing bisa ngorok. Kadang kalau lagi zoom ada dia malu-maluin, dikira orang yang ngorok. Ini Bang Neo, ini Bang Jago. Atas BBYB, bawah Arto. Beagle parah ngorok ya. Oke. Nih ya. Ini Arto, ini Bang Neo Commerce, BBYB, ini Arto. Ya, ini Bang Newcomers, aku tarik ada 2 garis sih sebenarnya downtrendnya. Ini downtrend di atas sini ada satu lagi.
ya, ada di sini, ada di bawah sini. Terus dari yang bawah dia udah breakout, dari yang atas dia belum breakout. Aku hapus ya yang atas ya biar nggak bingung karena chartnya ada dua gitu, ada atas bawah gitu. Nah ini Bang Jago, dia sebenarnya dari tren yang di bawah dia udah juga udah breakout. Terus dua-duanya potensial nggak sih kalau buat jangka pendek trading gitu? Potensial sih. Cuman aku lebih suka sektor komoditi ya dibandingkan kalau abis tren turun terus naik gini. Agak-agak berat sebenarnya kalau dari tren turun terus naik gini. Nah, tipsnya sih sebenarnya ya kalau abis turun terus mulai naik, abis turun mulai naik gini, ini kan dia ngebentuk stage 1. Ini cocok buat jangka menengah nih. Sebenarnya cocok buat jangka menengah. Jangka menengah tuh artinya untuk beberapa bulan ke depan sampai tren yang menengah tuh patah gitu. Ya ini Bang Jago, terus kemudian ini Bang Newcomers. Kalau BBYB dia supportnya sekitaran 254, valuasinya lebih murah, PBV-nya tuh 1 kali, lebih murah dibandingkan Bang Jago ya, dan lebih murah dibandingkan bank digital lainnya. Terus buy-nya gimana? Kalau mau buy sekarang berarti buy breakout atau buy retracement. Buy retracement sekitaran 254-an. Kalau buy breakout itu sekitaran 296-an lebih gitu. Nah, sedangkan kalau Bang Jago ini kalau buy on retracement di 2570-an, sedangkan kalau buy breakoutnya aku pakai breakout kecil aja di 2800. Jadi nggak harus nunggu di 2930. Dalam case BBYB dan Arto ini jika kalian belum punya, aku lebih suka buy breakout. Kenapa? Karena kalau buy retracement ini patternnya jadi agak-agak failed dikit sebenarnya, jadi nggak terlalu uptrend. Stage 1 sama dengan bottom fishing, nggak beda. Stage 1 tuh masa akumulasi awal naik dan itu diajarinya di materi Super Trader sih. Itu tanggal 30 nanti ada webinar gratisnya ya. INKP BBTN udah belum. Aku baru mau bahas BBTN abis ini. Oke, sebutkan nama bank digital lainnya selain Arto dan BBYB. Ada apa? Ada apa? Selain Arto dan BBYB ada apa? Agro, selain agro apa lagi? Bank Raya Indonesia. Yuk kita lihat agro gimana kabarnya. Dia lagi di area support. Waktu kita review buy, M-Trade udah mulai cuan di sini. Agro itu trennya udah lebih bagus dibandingkan dengan BBYB dan juga Arto. Dia udah breakout gitu dari stage 1 menuju stage 2-nya. Agro udah breakout. Jadi tinggal ngehold aja gitu ya. Jadi tinggal ngehold aja untuk agronya. Terus tadi ada ke-skip dikit untuk BBYB. Dia itu ada kenaikan pendapatan bunga bersih untuk BBYB. Itu sekitar 2,9 triliun. Artinya cukup bagus dan kualitas asetnya tuh meningkat gitu. Arto itu dia pendapatan bunga dan syariah bersihnya itu naik 25% per tahun. Oke, terus kita mau lihat BBHI gimana kabarnya sekarang. Jadi tadi agro itu tinggal ngehold aja sebenarnya, back to agro dikit, dia naiknya udah kenceng banget, tinggal ngehold aja di area 292. Kalau misalkan masih mau buy nunggu retracement 292 sampai 296-an, habis itu potensi menuju sampai 230-an. Disclaimer on karena di area 318 ada resisten cukup kuat dan tadi kena di 318 dia turun. Area MA 100 ini di sini menjadi area psikologis yang menahan harga naik lebih lanjut gitu. Ya, jadi ini beberapa kali ketahan di area MA. Ini MA 200 deh, bukan MA 100. 100-nya yang hijau ini. Oke, terus kemudian kita mau lihat BBTN. Ini udah pada teriak-teriak BBTN. Sebelum ke BBTN, aku ke BRIS dulu boleh nggak? BRIS kan kemarin pada nungguin BRIS gitu ya. Sekarang BRIS-nya lagi sideways. Biarin dulu aja ya. Jadi
aku skip bridge-nya. Nah ini BBTN M-Trade ada review buy beberapa hari yang lalu di 14 Maret. Sempat abis itu stagnan dikit. Jadi ini yang aku mau kasih tahu ke kalian, penting banget bahwa di dalam beli jual saham kadang-kadang pas kita beli ini kan gambarnya udah bagus gitu ya, naik gitu. Itu nggak selalu harus langsung ngegas naik. Kadang-kadang dia ada retracement dikit, baru kemudian naik. Maka dari itu penting buat kita bisa memahami, memberikan toleransi pergerakan harga sehingga pas dia turun tuh nggak langsung ketakutan gitu loh. Jadi masih wait and see dulu. Oke. Nah perhatikan di sini. Ini naik kencang hari ini dan M-Trade saat ini tadi udah jual sih BBTN untuk jangka pendeknya, tapi jangka menengahnya kita masih hold. M-Trade Januari, Februari, Maret ini kinerjanya sangat bagus sekali. Desember kemarin pun juga oke. Ya ini profit taking jangka pendeknya tuh banyak yang tebel-tebel di atas 5%, bahkan ada yang 2 digit di sini, merahnya jarang. Terus ini juga BBTN, ini juga dia habis profit taking tadi M-Trade sekitaran 8-14%-an dan ASA juga habis profit taking tadi. Oke, sekarang kita lihat ya. Jangka menengahnya masih hold. BBTN jangka menengahnya masih hold. Review BBTN jangka menengah masih hold. Nah, kalau buat jangka panjang aku mulai hold keras BBTN, belanjaan dari beberapa waktu kemarin waktu di Invest dimension tentang BBTN. Oke, terus maunya habis beli naik terus, kata Andriku. Ya kalau di saham apalagi kripto forex harus bisa menerima kenyataan ada zigzagnya. Kalau mau naik terus berarti beli sahamnya itu secara teknikal yang uptrend, berarti kamu trader. Karena kalau investing itu belinya yang valuasinya murah, yang valuasinya lagi terdiskon biasanya lagi downtrend gitu. Oke, Evi Julianti, thanks Miss BBTN hijau royo-royo and udah panen. Aku belum panen, personally aku BBTN time horizonku lumayan lama. Kenapa? Karena mau dapat cuannya gede. Apakah semua saham kalau di hold lama cuannya gede? Enggak, belum tentu. Enggak semua saham layak diinvestasi. Jadi saham-saham komoditas itu buat trading aja. Sedikit ngomongin komoditas, tadi udah banking semua. Aku mau bahas impor batubara China dari Rusia itu drop gara-gara isu tarif ya. Tapi sementara itu dari Indonesia aman ya. Jadi China lagi mengurangi impor batubara dari Rusia di awal tahun ini. Karena pemberlakuan kembali pajak impor membuat batubara Rusia itu kurang bersaing di China. Nah itu bagus buat Indonesia ya. Sekarang kita mau lihat harga coal dulu, Newcastle Coal Futures. Nah Indonesia tuh nggak kena kenaikan pajak tarif impor China karena udah punya perjanjian bilateral antar negara sehingga jadi katalis positif bagi emiten batubara Indonesia. Nah itu loh kerjaannya presiden dan para menterinya negosiasi ya. Oke. Nah itu efeknya sangat bagus sekali. Produksi batubara Indonesia juga tumbuh 12,4%. Harga batubara agak turun dikit dalam seminggu terakhir ini. Efeknya bagaimana ke saham-saham batubara? Untuk ITMG, M-Trade ada profit taking tipis dalam jangka pendeknya dia. Karena ketahan satu resisten yang cukup kuat di sini, tapi jangka menengahnya masih ngehold ya untuk ITMG-nya. Aku personally nggak ada ITMG disclosure. Aku punya PTBA. di sini dan strategi aku beda dengan strategi M-Trade, di mana M-Trade itu untuk trading, sedangkan kalau saya ya dividend investing gitu. Jadi PTBA sendiri kalau kita lihat ini masih trennya masih cukup oke, dalam jangka pendek masih bisa naik gitu. Romero Andre, Harum ditarik naik pas closingan. Harum nih aku suka juga pas bentuknya kayak gini nih ya, nih Harum. Nih M-Trade ada Harum di sini dan jangka menengahnya udah jualan. Cuannya lumayan. Harumnya M-Trade. Ini cuan 12-13%-an. Ya, jadi
Harum meskipun hari ini ditarik, sebenarnya dia masih ada potensi untuk sideways lagi, dengan supportnya sekitaran 1345-an. Kita masih nge-watch ya, M-Trade masih nge-watch Harum, dan kita masih suka dengan Harum ini. Kita masih suka untuk trading jangka pendeknya. Oke, terus aku selingin dikit untuk sektor komoditas. Tadi pagi di M-Trade kita ada kasih tahu our member bilang bahwa TINS itu bisa loh sideways kayak Harum gitu. Jadi manage expectation bisa sideways kayak gitu. Dan beneran hari ini mulai sideways gitu. Tapi masih oke, masih bagus patternnya. Jadi buat kalian yang ketinggalan masih bisa. Untuk TINS-nya disclaimer, support di 770, kalau breakdown bisa di bawah itu untuk pembatasan risikonya. Oke, Kalbe Pharma. Bentar ya. Bentar ya. Oke, terus KLB Pharma, KLBF tadi aku udah bahas technically. KLB Pharma punya 80% saham Aventis Pharma, udah menyelesaikan pengambil alihan 100% saham PT Aventis Pharma. Akuisisi ini bikin KLB Pharma jadi lebih bagus ya. Oke, M-Trade BBB udah keluar kah? Rahasia dong. Jangka menengahnya belum. Reksadana sama saham mana lebih worth it? Lebih cuan saham dong, tapi resikonya juga lebih gede di saham. Aku lebih suka investasi saham sendiri dibanding reksadana karena aku punya kendali. Jadi dulu banyak yang bilang reksadana kecil resikonya, habis gitu yang terjadi malah case Jiwasraya dulu gitu ya. Jadi kayak nggak ada kendali banget terhadap ininya. Jadi sejak saat itu saya berpikir ya udah aku investasi aja saham aja udah benar. Buat kalian yang paham ya belajar di Investart di sini. Yang nggak paham maupun yang paham belajar di sini. Gue ada reksadana pasar uang dan pendapatan tetap kata FND. Ya nggak tahu deh. Cuan nggak sih? FND. Indofood cuan pas Ramadan tapi sahamnya nggak begitu gerak. INKP masih naik sampai berapa Miss? Tanya Eli. Bentar ya. INKP, mari kita lihat ya INKP ya. INKP tuh aku juga saat ini aku masih suka, aku masih ngehold, aku pribadi ngehold. INKP 19 Maret kita udah profit taking 10-13%, jangka menengahnya masih cakep, INKP-nya masih ada cuan 29%, tapi modal lama juga ada yang masih nunggu. Jadi lihat nih INKP-nya what to do. Aku tarik satu garis ini. Dia bakalan bisa retrace sampai ke sini. Ini ada MA 200. Jadi kalau mau masuk tunggu dulu ya INKP ya. Kata kuncinya kalau trading dalam 3 bulan ini kita suka trading pullback atau trading retracement. Jadi breakoutnya tuh biasa disertai dengan pullback atau retracement karena market belum strong bullish. Kalau udah strong bullish nggak ada pullback atau retracement harus hajar kanan gitu. Jadi sekarang sebenarnya marketnya tuh cukup bagus ya. Berarah ke bullish atau mengarah ke bullish tapi belum strong. Jadi breakoutnya masih ada retracement, breakout, retracement. Contoh kayak TINS itu kan dia kan bekas downtrend nih. Ini cakep nih, dia bekas downtrend. Ini kan downtrend kan ya. Nah, terus dia naik. Nah, biasanya kalau kayak gini bekas downtrend, ini stage 4, stage 1 baru masuk stage 2. Ini dia biasanya kan ada banyak retracement dulu. Beda kalau misalkan dia udah strong bullish gitu. Nah, perhatikan
INKP ini sebenarnya dia udah masuk tren bullish yang lebih kuat. Jadi retracementnya tuh agak-agak jarang. Ini habis naik instead of turun malah dia lanjut naik lagi. Tapi aku tetap sabar nunggu retracementnya buat trading. FND Liu Chun kan Miss belum pernah ngerasain strong bullish. Emang kamu masuk di market tahun berapa sih? Strong bullish tuh 2020, kemarin pandemi strong bullish loh. Jadi Maret turun, terus abis itu bulan Mei sampai 2021 tuh very strong bullish. Sampai sekuritas tuh kalau ngerespon pembukaan account biasanya beberapa hari aja, bahkan ada yang hari itu jadi itu sampai 1 bulan. Orang tuh sampai marah-marah gitu. Jadi kalau belum pernah ngerasain strong bullish, 2020 tuh strong bullish. Nah, FND masuk tahun 2021 pertengahan itu udah masanya cuci piring gitu. Perasaan lu cuan di auto ratusan persen dah. Ya tapi itu bullish di 1-2 saham bukan berarti marketnya bullish, Re. Ini M traders ngumpul di sini nih. Next beggar M trade Esa. Esa udah pernah jadi beggar kita. Jadi multi beggar kita tuh kayak kita nggak nyangka-nyangka juga sih kadang saham yang pokoknya kita nggak usah nebak-nebak mana yang mau multi bagger mau enggak, sesuai dengan kaidah super trader kita beli terus tinggal ngehold aja gitu. Angkatan 2013, wow. Miss, kenapa kalau belinya harus nyicil tuh? Kalau investing kali. Kalau aku trading aku nggak nyicil, aku beli sekali aja. Oke? Mungkin tergantung portonya strong bullish di saham apa enggak dong. Kalau strong bullish tuh definisi aku strong bullish, semua market strong bullish gitu. Dan aku sih sekarang ya jujur aku tuh lagi banyak nabung saham-saham yang bekas pandemi belum naik. Jadi di pandemi kemarin kan aku banyak ngumpulin big banks terus naik kan. Nah habis pandemi ngumpulin apa? BBTN kemarin beberapa bulan yang lalu kalian pasti ingat aku cerewet BBTN di IG Live maupun di Mfest gitu. Abis itu BBTN sekarang udah naik. Aku lagi ngumpulin apa aja sih kemarin? Ada INKP TKIM, itu bukan buat long term investing sih sebenarnya. INKP TKIM tuh paling buat kayak setahunan aja gitu. Sekarang juga udah naik. Nah nextnya apa? Besok di Mfest di sini di akhir sesi banget, di penghujung sesi banget, aku akan share sekarang tuh yang lagi aku kumpulin apa, tapi di akhir sesi banget di sini ya, daftarnya di sini. Harga amonia yang pengaruh ke ESA, lihat kodenya apa besok aja ya, aku bahas ya. Oke, thank you semuanya, semua selamat malam, sehat selalu, happy weekend, tetap semangat, salam profit. See you tomorrow di Investor. Dadah. Average down, oke, aku buatin kontennya ya Mecai, aku buatin kontennya di feed nanti. Jangan lupa juga join Instagram channel aku, URL-nya ada di story atau di profile. Jadi di Instagram channel aku suka tiba-tiba random, itu konten random banget, kadang-kadang malam aku lagi kepikiran apa, aku just cerita aja gitu. Kapan hari aku cerita tentang GoTo, pandangan aku tentang GoTo. Pastinya dengan bahasa yang casual banget ya, malam mau tidur nggak ada content creator, nggak ada desainer apa segala macem, kepikir apa tulis, jadi just follow Instagram channelnya. Thank you Coaif Yudianto Sani Muslimah, bye. Mau lihat anjing aku nggak? Ini yang ngorok nih. Bye. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow.